Pernah kepikiran ndak? Kenapa ya, dengan semua kemajuan dan pengetahuan yang kita punya, kok masyarakat kita masih sering banget terasa terpecah belah? Hari ini, yuk kita coba mundur 1000 tahun ke belakang, buat melihat gimana seorang filsuf kuno justru nawarin sebuah cetak biru masyarakat ideal yang mungkin bisa jadi jawaban yang kita cari selama ini. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau saya tanya, apa sih yang bikin sebuah masyarakat itu hebat? Mungkin yang kepikiran itu ekonomi yang kuat, atau teknologi yang super canggih, gedung-gedung tinggi? Nah, pertanyaan simpel ini ternyata udah jadi bahan perdebatan para pemikir besar selama ribuan tahun. Di dunia modern kita sekarang ini, kayaknya kita sering banget ya ngadu-ngaduin antara otak sama hati. Sistem pendidikan kita misalnya itu fokus banget ngejar nilai, ngejar pencapaian kognitif. Hasilnya apa? Ya seperti yang tertulis di sini, kita beresiko menciptakan generasi yang mungkin pintar banget secara akademis, tapi rapuh secara moral. Ada jurang yang lebar banget antara tahu sesuatu dengan menjadi seseorang yang berkarakter. Oke, untuk menjawab dilema ini, kita nggak akan lihat ke masa depan dengan teknologi yang lebih canggih. Justru sebaliknya, kita akan mundur jauh ke belakang. Mari kita kembali ke abad ke-10, di mana seorang filsuf besar ternyata udah mikirin masalah ini dan merancang sebuah cetak biru yang luar biasa. Penting banget untuk kita tahu kalau Al-Farabi ini nggak hidup di zaman yang tenang dan damai ya. Seperti yang bisa kita lihat di lini masa ini, kekhalifahan yang berkuasa waktu itu lagi diambang kehancuran. Justru dari tengah-tengah kekacauan inilah, dari perpecahan dan krisis, dia terdorong untuk bertanya, gimana sih cara kita membangun masyarakat yang stabil dan adil? Nah, inilah dia orangnya, Abu Nashr Al-Farabi. Pengaruhnya itu begitu besar, sampai-sampai dia dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Bayangin deh, dia tuh kayak jembatan intelektual raksasa yang membawa kebijaksanaan Yunani kuno ke dunia Islam, dan kemudian ide-idenya itu lanjut dipelajari sampai ke Eropa. Jadi apa sih inti dari cetak biru Al-Farabi ini? Nah, semuanya itu berpusat pada satu konsep yang keren banget, yang dia sebut kota mulia. Coba deh perhatikan definisinya di sini. Inilah inti dari kota mulia atau Madinah Fadilah. Tujuannya itu bukan soal kaya raya atau berkuasa, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sa'adah, atau kebahagiaan sejati. Dan kuncinya apa? Kebahagiaan itu cuma bisa dicapai lewat kerjasama dan saling bantu, bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Al-Farabi tuh punya analogi yang cerdas banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin, sebuah negara itu kayak tubuh kita. Setiap warga negara itu ibarat organ yang punya fungsinya masing-masing. Terus siapa memimpinnya? Nah, pemimpin itu adalah jantungnya. Bukan sekedar bos, tapi sumber kehidupan yang memompa semangat dan tujuan ke seluruh tubuh negara. Disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Lihat deh kontrasnya di sini. Kota mulia itu tujuannya adalah kebahagiaan sejati, buat semua. Sementara itu, kota bodoh yang digambarkan di kanan, itu cuma sibuk ngejar hal-hal yang kelihatannya aja bagus, kayak harta, jabatan, atau kesenangan sesaat. Al-Farabi bahkan sampai mengkategorikan jenis-jenis kota bodoh ini loh. Ada kota yang isinya orang-orang gila kuasa, ada yang terobsesi sama kekayaan, ada juga yang cuma ngejar kesenangan. Intinya, ini tuh kayak kritiknya dia terhadap penyakit-penyakit sosial yang dia lihat di zamannya. Dan ya, mungkin penyakit yang sama yang masih kita lihat sampai sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa dong yang bisa memimpin kota mulia ini? Nah, menurut Al-Farabi, nggak bisa sembarangan orang. Perlu tipe pemimpin yang sangat-sangat spesifik, yang dia sebut sebagai manusia sempurna. Pemimpin ini dia sebut Al-Insan Al-Kamil. Ini bukan cuma sekedar pemimpin politik ya, dia ini adalah manusia yang udah mencapai puncak kesempurnaan, baik secara intelektual maupun moral. Dan ini kuncinya, bagi Al-Farabi, pemimpin ideal itu adalah manusia ideal. Dia nggak cuma tahu apa yang benar, tapi dia menjalankan kebenaran itu. Dia jadi contoh hidup buat seluruh warganya. Slide ini nunjukin keseimbangan sempurnanya, jadi harus ada dua pilar yang seimbang. Di satu sisi, ada kebajikan intelektual. Dia harus bijaksana, cerdas, tapi itu aja nggak cukup. Di sisi lain, harus ada kebajikan etis. Dia harus adil, berani, murah hati. Dua-duanya ini harus nyatu dengan sempurna dalam diri seorang pemimpin. Coba deh dengerin betapa dalamnya deskripsi Al-Farabi ini. Ini bukan cuma daftar sifat biasa loh, ini soal karakter. Seorang pemimpin itu harus mencintai keadilan dengan sepenuh hati, dan di saat yang sama membenci ketidakadilan dan tirani. Ini soal gairah moral yang membara.
Dan ini nih bagian yang menurut saya paling puitis. Bagi Al-Farabi, kota ideal itu bukan cuma rancangan politik, tapi cerminan dari alam semesta itu sendiri. Sama kayak planet-planet yang bergerak harmonis di orbitnya, begitu juga seharusnya warga negara masing-masing memainkan perannya dengan sempurna untuk menciptakan sebuah tatanan yang indah. Oke, sekarang mari kita tarik semua ini kembali ke masa kini dan kita lihat hubungannya. Bisa nggak sih ide-ide kuno dari 1000 tahun yang lalu ini beneran jadi solusi buat tantangan modern kita? Nah, disinilah relevansinya jadi kelihatan jelas banget, terutama di dunia pendidikan. Al-Farabi itu mengusung pendekatan holistik yang menyeimbangkan akal atau akal dan akhlak atau khuluk. Coba bandingkan dengan tantangan kita sekarang, di mana fokus pada nilai dan skor seringkali bikin kita lupa soal karakter. Pemikiran Al-Farabi ini seperti obat penawar langsung untuk kerapuhan moral yang kita khawatirkan itu. Jadi, apa sih resep Al-Farabi buat membangun masyarakat yang lebih baik ini? Sederhananya, ada 3 langkah. Pertama, pendidikan yang benar, yang fokusnya ke karakter, bukan cuma angka. Kedua, manajemen yang benar, yang dipimpin oleh pemimpin teladan. Dan yang ketiga, pandangan yang benar, membangun budaya gotong royong dan solidaritas di seluruh lapisan masyarakat. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Di dunia modern yang kadang terasa dangkal dan penuh persaingan ini, mungkinkah cetak biru dari 1000 tahun yang lalu ini, yang mengutamakan kebahagiaan sejati, kerjasama, dan karakter, justru adalah kerangka yang selama ini kita cari? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.